Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono menerima pelaporan Korps Kenaikan Pangkat 8 Perwira Tinggi TNI Angkatan Laut di Markas Besar Angkatan Laut Cilangkap, Jakarta Timur. Sebagai upaya menurunkan angka COVID-19 dan membentuk herd immunity di masyarakat, Pangkalan TNI Angkatan Laut Balikpapan menyerbu komunitas driver ojek online dengan vaksinasi. Bersyukurlah dengan apa yang kamu miliki. Rasa syukur tersebut akan membuatmu mendapatkan hal yang lebih. Jika kamu hanya memperhatikan apa yang tidak kamu punyai, maka kamu tidak akan pernah merasa tercukupi. Halo netizen, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Kiva kembali menjumpai Anda dalam Nevi News edisi awal pekan, Senin 18 Oktober 2021 dengan sejumlah informasi yang telah kami siapkan untuk Anda. Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono menerima pelaporan Korps Kenaikan Pangkat 8 Perwira Tinggi TNI Angkatan Laut di Markas Besar Angkatan Laut Cilangkap, Jakarta Timur. Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono memberi penegasan bahwa kenaikan pangkat selain sebagai suatu kehormatan, anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, tetapi juga harus dimaknai sebagai peningkatan rasa tanggung jawab menjadi lebih besar sesuai jenjang pangkat baru. Jangan hanya mau pangkatnya saja, tetapi tanggung jawabnya diabaikan. Jadi karakter tanggung jawab merupakan konsekuensi atas kenaikan pangkat. Jangan pernah lari dari tanggung jawab dan lalu menyalahkan anak buah. Ambil alih tanggung jawab apapun di satuan yang dibawahinya, tegasnya. Penegasan ini disampaikan Kasal saat menerima laporan Korps Kenaikan Pangkat atau Kenkat 8 Perwira Tinggi atau Pati TNI Angkatan Laut bertempat di lobi gedung RE Marta Dinata Mabesal Cilangkap, Jakarta Timur. 8 perwira tinggi yang mendapatkan kenaikan pangkat yakni Laksda TNI Bambang Wiratama, Laksma TNI Hadi Susilo, Laksma TNI Joni Judianto, Laksma TNI Ashari Almansyah, Laksma TNI Mugiono, Laksma TNI Halili, Brigjen TNI Marinir Edi Prakoso, dan Brigjen TNI Marinir Supriyono. Sebelumnya, ke-8 Pati TNI Angkatan Laut telah melaksanakan pelaporan kenaikan pangkat kepada Panglima TNI, Marsekal TNI Hadi Cahyanto bersama-sama dengan 36 Pati TNI Angkatan Darat dan 16 Pati TNI Angkatan Laut lainnya. Berdasarkan surat perintah Panglima TNI nomor Sprint 2243 10 Romawi 2021 tanggal 12 Oktober 2021. Hadir dalam kegiatan tersebut Wakasal, Laksdia TNI Ahmadi Heri Purwono, Aspers Kasal, Laksda TNI Irwan Ahmadi, Kadismin Persal, Laksma TNI Deni Herman, Kadiswat Persal, Laksma TNI Arif Taufik, dan Kadis Penal Laksma TNI Julius Wijoyono. Sebagai upaya menurunkan angka COVID-19 dan membentuk herd immunity di masyarakat, Pangkalan TNI Angkatan Laut Balikpapan menyerbu komunitas driver ojek online dengan vaksinasi. Guna membantu pemerintah untuk mendukung percepatan vaksinasi dan terbentuknya herd immunity di masyarakat, Pangkalan TNI Angkatan Laut Balikpapan menyerbu komunitas ojek online dengan vaksinasi di Balai Kesehatan Markas Komando Lanal Balikpapan, Kalimantan Timur, yang dipimpin langsung oleh Komandan Lanal Balikpapan, Kolonel Laut Plaut Siswo Widodo. Dengan menurunkan tenaga kesehatan dari Lanal Balikpapan, vaksinasi kali ini menyiapkan sekitar 500 dosis jenis Sinovac bagi komunitas ojek online Kota Balikpapan. Dan Lanal Balikpapan menyampaikan bahwa kegiatan ini diselenggarakan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan vaksin bagi komunitas ojek online yang merupakan sarana pelayanan publik di bidang transportasi yang selalu beraktivitas di tengah pandemi COVID-19. Saling berjuang, bahu-membahu dalam percepatan penanganan COVID-19.
Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 9 Ambon menggelar vaksinasi siswa-siswi SMP Negeri 7 Maluku Tengah. Dalam rangka mendukung percepatan kegiatan belajar mengajar secara tatap muka, Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 9 Ambon memberikan vaksinasi kepada siswa-siswi SMP Negeri 7 Maluku Tengah. Kegiatan ini melibatkan personel dari Rumkital Dr. FX Suharjo Lantamal 9 Ambon sebagai vaksinator dengan target sekitar 300 pelajar SMP Negeri 7 Maluku Tengah. Kepala Rumah Sakit Angkatan Laut Dr. FX Suharjo Lantamal 9, Letkol Laut Kesehatan Dr. Gigi Bambang Teguh, mewakili Komandan Lantamal 9 Ambon, menyampaikan bahwa serbuan vaksinasi ini akan terus dilaksanakan dalam rangka mendukung pemerintah dalam percepatan penanganan COVID-19 serta untuk mendorong percepatan kegiatan belajar mengajar secara tatap muka. Guna menambah wawasan dan ilmu pengetahuan yang dapat dijadikan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas ke depan, Laksamana TNI Purnawirawan Ade Supandi memberikan kuliah umum kepada para taruna AAL. Kepala Staf Angkatan Laut ke-25 periode tahun 2014 hingga 2018, Laksamana TNI Purnawirawan Ade Supandi memberikan kuliah umum kepada Taruna Akademi Angkatan Laut tingkat 2 Angkatan ke-69 dan Taruna tingkat 4 Angkatan ke-67 di Gedung Mas Pardi Kesatrian AAL Bumi Moro, Surabaya. Dengan tema Transformasi Kepemimpinan, dalam pembekalan ini Laksamana TNI Purnawirawan Ade Supandi menjelaskan bahwa aspek kunci dalam kesiapan operasional militer adalah manusia, peralatan, dan latihan. Untuk itu, Laksamana TNI Purnawirawan Ade Supandi berpesan kepada para taruna untuk lebih fokus dan bersungguh-sungguh dalam menjalankan pendidikan di Akademi Angkatan Laut. Selain itu, Laksamana TNI Purnawirawan Ade Supandi juga menjelaskan tentang pendewasaan dalam perjalanan karir dan karakteristik kepemimpinan transformasional, di mana seorang perwira harus memiliki idealis influence, yaitu memahami secara utuh visi dan misi organisasi, konsisten terhadap keputusan dan menghargai bawahan, inspirational motivation, intellectual simulation, dan individual consideration. Dari Surabaya kita beralih ke Kota Baru, di mana Pangkalan TNI Angkatan Laut Kota Baru kembali menggelar serbuan vaksinasi maritim di Puskesmas Hilir Kabupaten Kota Baru. Sebagai upaya menurunkan angka penularan COVID-19 di Kabupaten Kota Baru, Pangkalan TNI Angkatan Laut Kota Baru kembali menggencarkan serbuan vaksinasi maritim, di mana kali ini diselenggarakan di Puskesmas Hilir, Kecamatan Pulau Laut, Sigam, Kabupaten Kota Baru. Komandan Lanal Kota Baru, Letkol Laut Pelaut Sadarianto menyampaikan bahwa Lanal Kota Baru selalu bersinergi dengan instansi terkait lainnya untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat, terutama dalam menurunkan angka penyebaran COVID-19 di Kabupaten Kota Baru. Hal ini juga sebagai upaya agar percepatan pemulihan ekonomi masyarakat segera terwujud dengan tetap melaksanakan pola hidup sehat dan menerapkan protokol kesehatan. Kegiatan sebagai bentuk sinergitas antara TNI Polri, pemerintah daerah dan masyarakat ini menurunkan tenaga kesehatan sebagai vaksinator dari Lanal Kota Baru, Dinas Kesehatan Kota Baru, dan Puskesmas Dirgahayu. Dalam rangka program Karya Bakti TNI Angkatan Laut tahun anggaran 2021, Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut Tarempa meresmikan Desa Batu Belah sebagai Kampung Bahari Nusantara serta meninjau kegiatan pengobatan gratis dan vaksinasi. Dalam rangka program Karya Bakti TNI Angkatan Laut, Pangkalan TNI Angkatan Laut Tarempa meresmikan Desa Batu Belah sebagai Kampung Bahari Nusantara yang ditandai dengan penandatanganan prasasti Gapura dan pengguntingan pita oleh Dan Lanal Tarempa. Letkol Laut Pelaut Yovan Ardianto Yusuf bersama Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Abdul Haris. Terpilihnya Desa Batu Belah di Kecamatan Siantan Timur, Kabupaten Kepulauan Anambas sebagai desa binaan Lanal Tarempa telah melalui mekanisme survei kesesuaian sebagai Kampung Bahari Nusantara, di mana mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai nelayan dan bermukim di sepanjang bantaran pantai dan pesisir.
Kegiatan kemudian dimulai dengan melaksanakan karya bakti berupa pemugaran fasilitas umum, renovasi dan meningkatkan fasilitas rumah pintar, pembuatan kerambah tancap, pembuatan budidaya rumput laut, dan melaksanakan pembinaan masyarakat melalui komunikasi sosial. Selain itu, akan dilaksanakan pembinaan masyarakat melalui sosialisasi dan penyuluhan untuk mengangkat taraf ekonomi keluarga dan mencapai segala aspek atau klaster yang merupakan tujuan dari Kampung Bahari Nusantara, yaitu klaster kesehatan, klaster pariwisata, klaster pendidikan, dan klaster pertahanan. Usai peresmian, Denlanal Tarempa bersama Bupati Kepulauan Anambas meninjau kegiatan pengobatan gratis dan vaksinasi oleh tenaga kesehatan Lanal Tarempa yang berkolaborasi dengan Puskesmas Tarempa dan UPT Puskesmas Siantan Timur di Balai Kantor BPD Desa Temburun. Ketua Koordinator Cabang 13 Daerah Jalasenastri Armada 2 memimpin reorganisasi pengurus dan serah terima jabatan Ketua Cabang 2. Ketua Koordinator Cabang 13 Daerah Jalasenastri Armada 2 Nyonya Siska Edi Krisnamurti memimpin secara langsung acara reorganisasi pengurus Korcap 13 Daerah Jalasenastri Armada 2, yaitu Bendahara Korcap 13 Daerah Jalasenastri Armada 2 dari Nyonya Widianto kepada Nyonya Wibowo, dan serah terima jabatan Ketua Cabang 2 Korcap 13 Daerah Jalasenastri 2 Nyonya Widianto kepada Nyonya Jani Hermawan di Markas Komando Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 13 Tarakan. Menurut Ketua Korcap 13 Daerah Jalasenastri Armada 2, reorganisasi pengurus dan serah terima jabatan memiliki makna penting dan strategis karena terkait dengan dinamika proses kesinambungan pembinaan secara utuh dan menyeluruh baik pembinaan organisasi, pembinaan personel, maupun regenerasi di lingkungan Jalasenastri. Oleh karena itu, mekanisme pergantian pengurus dan sertijab ini tidak hanya dimaknai sebagai pergantian personel semata, tetapi merupakan proses kesinambungan pembinaan yang mendorong semangat pembaruan dan penyegaran bagi peningkatan peran organisasi. Ya netizen, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Tetap patuhi protokol kesehatan dan ingat 5M. Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan dan mengurangi mobilitas. Pakai masker harga mati. Tidak pakai masker bisa mati. Saya Kiva beserta seluruh tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Mari tim Jaya Indonesia maju. Jales Weva Jaya Mahe. Justru di laut kita jaya. Terima kasih dan sampai jumpa.